Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang beriman, mungkin kita semua sering mendengar ungkapan rezeki ada di tangan Allah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur rezeki semua makhluk ciptaannya yang meliputi manusia dan hewan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kita masih kerap khawatir saat memikirkan satu perkara ini, yaitu rezeki. Terlebih saat kita merasakan hidup semakin hari semakin sulit. Kebutuhan meningkat, namun penghasilan justru malah makin sedikit. Ditambah beban hutang yang menghimpit diri kita. Sebelum kita makin memikirkan tentang hal itu, ada baiknya kita memahami dulu hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita akan lebih kuat dan tangguh menjalani hidup ini yang tak akan pernah terlepas dari berbagai cobaan. Sahabat yang beriman, ada 5 orang yang telah dijamin rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang suka bersyukur. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami berikan ganjaran." Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Yang kedua yang dijamin rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tidak ternilai dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak." Lalu yang ketiga, orang yang gemar bersolawat. Ka'ab bin Malik berkata, "Saya berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu, lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya kepadamu di dalam doa saya?" Rasulullah SAW menjawab, "Terserah kamu." Ia berkata, "1/4." Beliau menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik," kata Rasulullah. Saya berkata, "Bagaimana kalau setengahnya?" Baginda kita menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu." Saya berkata, "Bagaimana kalau 2/3?"
Nabi Muhammad SAW menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Kemudian saya berkata, akan saya tunjukkan sholawatku kepadamu pada semua waktu. Dan Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Yang keempat, yang akan dijamin rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang gemar beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezeki bagi kalian. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitannya atau kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu orang yang suka sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud merupakan sholat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari. Rasulullah SAW kerap melakukan sholat malam ini yang menyimpan banyak anugerah. Di dalam surat Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan ditempatkan di tempat yang terpuji. Kemudian salat duha selalu diidentikan dengan pembuka rezeki. Pengerjaan sholat ini memang di saat orang-orang yang lagi sibuk bekerja agar rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan sholat duha tersebut. Sahabat yang beriman, itulah 5 orang yang Allah janjikan rezeki yang berlimpah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut tertukar karena sudah ditakar. Ingin rezeki berlimpah, maka dekatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.